tetangga NDR, boleh ada sesi selanjutnya untuk program tentang pembahasan dari Dokter Linturan. Baik, saudara-saudara sekalian, mungkin sekitar 5 menit atau tidak sampai 5 menit kita akan dengar firman Tuhan. Tunduk kepala dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa di sorga pada sahabat Tuhan yang diberkati ini. Kami akan selesai dan masuk dalam minggu bekerja. Tapi izinkan kami untuk merenungkan sebagian kecil firman Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus, amin. Baik, tadi saya coba-coba untuk latihan ya. Pertama-tama agak mudah. Tetapi akhir daripada latihan otak dari Pendeta Mario, ternyata kami juga kesulitan. Ada Om Jeffrey di sini, Om Arnold, Bapak Stefanus ya. Walaupun belum lansia tetapi agak mulai tanda-tanda lansia. Apalagi oma-oma yang di rumah, tapi puji Tuhan sangat-sangat menarik pada saat ini. Baik, firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Yesaya pasal 46. Yesaya pasal 46 ayat 4. Saya akan bacakan bagi oma-oma, opa-opa, opung-opung yang ada di rumah. Perhatikan baik-baik. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu, aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah ini luar biasa ayat ini, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya renungan saya bukan ini. Tapi ketika saya lihat kembali, ini ternyata orang-orang tua fokusnya. Dan saya rubah renungan saya pada sore hari ini. Anda perhatikan di sini ya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai putih rambut, aku akan menggendong kamu. Tuhan bilang melalui Nabi Yesaya. Kenapa saya angkat ayat ini? Anda perhatikan, ayat ini terdapat dalam Yesaya 46, ayat 4, dalam konteks para dewa Babel tidak berdaya. Jadi bangsa Israel ini, mereka adalah bangsa yang memang merasakan satu periode di mana Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka secara langsung. Bukan berarti kita tidak secara langsung ya. Tetapi mereka ini berjalan bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka masuk kepada hadapan di muka depan atau depan mereka ada laut mati. Dan laut itu bisa apa? Terberau. Kalau saya masih anak-anak, waktu itu mungkin berjalan bersama dengan orang tua saya atau saya sudah dewasa. Peristiwa yang sangat luar biasa ya. Mujizat besar. Mereka berjalan malam ada tiang api. Mereka berjalan siang ada awan yang selalu membuat mereka hangat. Dan yang berikut, mereka makan, ambil makanan langsung yang jatuh dari surga. Mereka melihat mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Musa mengalahkan ribuan orang-orang lawan-lawan mereka. Banyak sekali mujizat, saudara-saudara sekalian. Saya mau bertanya, apakah oma-oma di sini melihat secara langsung laut terberau? Tidak ya. Apakah melihat mana langsung jatuh dari surga? Mungkin tidak seperti itu. Mujizat Tuhan bagi kita agak berbeda caranya. Tetapi pasti mujizat itu ada di tengah-tengah kita. Namun walaupun banyak sekali mujizat yang mereka rasakan, ada satu masalah bagi mereka. Ya, mereka masih saja membawa berhala-berhala dan gendong-gendong itu. Mereka masih bawa patung-patung yang mereka bawa dari Mesir, yang orang-orang kasih itu dan mereka masih gendong-gendong terus. Bawa-bawa dan mereka peluk-peluk ya. Jadi Tuhan melihat, bahkan Nabi ini melihat bahwa orang-orang ini sudah melihat peristiwa yang sangat luar biasa. Tuhan menolong mereka. Tapi mereka tetap belum 100% yakin pemeliharaan Tuhan. Masih pegang-pegang itu dewa-dewa patung-patung. Bahkan patung-patung itu tidak menjadi solusi bagi mereka. Patung-patung itu tidak memberikan mujizat bagi mereka. Dan bahkan mereka tidak makmur karena patung-patung itu. Peristiwa bangsa Israel, mereka harus dikirim ke Mesir untuk dididik. Peristiwa bangsa Israel ini mereka harus dikirim ke Babilonia, ke Media dan Persia. Bahkan negara-negara tetangga mereka untuk Tuhan didik mereka. Dan Tuhan harus poles mereka. Karena mereka tidak setia. Masih bawa patung-patung berhala. Untuk itu karena ketidaksetiaan mereka, melalui Nabi Yesaya keluar ini ayat ini. Ya, Tuhan mau untuk kasih tahu mereka bahwa sampai masa tuamu, aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong engkau. Walaupun engkau menggendong berhala-berhala. Jadi Tuhan mau lepaskan itu berhala-berhala. Kalian gendong-gendong tidak ada apa-apa.
sekarang aku yang menggendong engkau. Aku yang akan peluk engkau sampai masa tua. Amin. Ya, oma-oma yang di rumah opung-opung, banyak yang mungkin anak-anak tidak sama-sama. Ya, banyak mungkin jauh dari anak-anak dan mulai berpikir, Tuhan, kalau saya mati siapa yang mau jaga saya? Tuhan, saya tidak punya pensiun. Saya bukan pegawai negeri sipil. Saya tidak punya simpanan tabungan. Saya tidak cukup untuk makan 2 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan. Tapi ingat ayat ini. Sampai masa tuamu, aku tetap bersama-sama dan menggendong engkau. Amin. Ini adalah satu jaminan. Ini bukan janji pendeta Suling, janji pendeta Glenn, janji tua-tua jemaat. Tidak. Tapi ini adalah merupakan janji Tuhan untuk kita pegang sampai hari ini. Ya, ini juga merupakan janji bagi kami orang-orang muda ya. Tidak memikirkan pekerjaan, oh saya harus pensiun umur sekian, saya harus atur begini dan begitu. Tidak. Tapi ini merupakan janji pemeliharaan Tuhan. Kalaupun saya hidup hari ini, saya makan hari ini, saya tahu besok Tuhan kasih makan. Amin. Ya. Untuk itu oma-oma, opa-opa, lansia yang ada di rumah, mari kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Coba hitung berapa hari Anda hidup dengan Tuhan. Ada yang sudah usia 70 tahun, ada sudah usia 80 tahun, ada usia juga mungkin 60 tahun. Tapi luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan. Saudara-saudara, saya mau tutup dengan satu cerita ini. Saya dan istri sering melawat ke anggota lansia. Ya, bukan di tempat ini, di satu tempat yang lain. Waktu kami dapati, ada seorang yang sangat-sangat terkenal pada zaman-zaman yang lalu dan pernah melayani Tuhan. Ya, sangat-sangat dahsyat waktu mereka masih muda. Waktu masih kuat-kuat sering berkhotbah dan menjadi berkat. Seorang pendeta, saudara-saudara sekalian. Ya. Dan satu ketika anak-anaknya sudah sukses dan mereka sudah pergi ke tempat-tempat yang lain. Mereka tidak lagi bersama-sama dengan orang tua mereka. Karena itulah orang tua ya. Anak-anak memang harus meninggalkan orang tua. Dan waktu orang tua ini dipanggil oleh anaknya tinggal dengan anaknya, orang tua ini atau opa ini tidak mau. Dia bilang biar saja. Tuhan tetap menjaga saya di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, kami katakan, opa, kalau nantinya tinggal bersama dengan anak-anak lebih mudah. Nanti akan bisa terpenuhi makan, minum. Tidak susah-susah ya. Dia harus ambil air cukup jauh. Dia harus bembeng air itu. Fisiknya sudah tua dan tidak kuat sama seperti dulu. Tapi dia bilang, pendeta, walaupun sendiri, saya tahu bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan saya sampai hari ini. Dan saya tahu Tuhan akan pelihara saya sampai hari ini. Dan dia ingat, dia kutip ayat ini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus